Jelang Piala Dunia U20 di Indonesia, Mei nanti FIFA akan kembali mengaudit ulang 6 stadion penyelenggara Piala Dunia U20, termasuk Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Jelang kedatangan FIFA, stadion tetap disterilkan dari sejumlah kegiatan, meski demikian sejumlah pekerja masih tetap melakukan perbaikan minor di bagian dalam stadion. Direncanakan audit ulang oleh FIFA akan dilaksanakan hari Kamis besok, dan hasil pemeriksaan FIFA akan menentukan nasib Stadion Jakabaring apakah layak dan tetap digunakan jadi salah satu tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20 pada Mei nanti. Kita pantau persiapan di Stadion Jakabaring Palembang bersama jurnalis Kompas TV Nur Muhammad. Nur, sejauh ini bagaimana persiapan Jakabaring jelang Piala Dunia U20? Apa saja yang saat ini tengah diperbaiki ataupun dipersiapkan untuk bisa menjadi lokasi tempat penyelenggaraan U20? Ya, dan saudara dapat kami laporkan bahwa FIFA dan PSSI rencana besok akan kembali mengunjungi Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang untuk melihat secara langsung apakah Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang sudah siap untuk menyelenggarakan ajang Piala Dunia U20 pada bulan nanti. Nah, besok sendiri FIFA rencananya akan melakukan audit ulang secara menyeluruh apa saja yang telah mereka sampaikan beberapa lalu, apakah sudah dilakukan atau belum. Nantinya kunjungan FIFA ini sendiri akan berbeda dari kunjungan sebelum-sebelumnya, mengingat nanti audit ulang ini akan menentukan nasib Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, apakah nanti sudah memenuhi standar, sudah layak, dan apakah akan tetap nanti digunakan pada ajang Piala Dunia U20 nanti. Rencananya sendiri jadwal FIFA ini di tanggal 21 Maret hingga 27, dan untuk di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang sendiri dijadwalkan besok. Besok rencananya akan dijadwalkan pada besok pagi pada tanggal 23 Maret 2023 nanti. Saat ini Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang sendiri masih steril dari segala aktivitas yang berada di luar, maksud saya aktivitas umum. Namun untuk di dalam masih dikerjakan beberapa pekerjaan minor, khususnya seperti perbaikan lantai dasar di bagian sisi luar stadion, dan ada juga pemasangan giant scoring board atau papan skor raksasa yang saat ini masih dilakukan di bagian dalam stadion sendiri. Untuk proses sendiri sudah hampir melebihi 80%, dan sisanya sendiri akan ditargetkan selesai pada awal bulan April nanti, sebelum nantinya pada bulan April juga akan dilakukan steril secara besar dan atau istilahnya clean and clear, sehingga tidak ada aktivitas apapun pada bulan April nanti sebelum menyongsong penyelenggaraan Piala Dunia Under-20 pada bulan Mei nanti. Nur, besok rencananya FIFA sampai tanggal 27 akan datang ke Stadion Jakabaring. Apa saja Anda tahu informasi terkait poin-poin agar stadion ini memenuhi kualifikasi dari FIFA? Ya, untuk jadwal sendiri FIFA sendiri ada di tanggal 21 dan 27, namun untuk Stadion GSJ Palembang dijadwalkan pada tanggal 23, dan setelahnya FIFA sendiri akan dijadwalkan ke 5 stadion lain yang juga rencananya akan digunakan pada ajang Piala Dunia Under-20 nanti. Untuk kualifikasi apa saja yang nanti akan disyaratkan oleh FIFA, apakah nanti bisa lolos atau tidak, di antaranya kualitas rumput lapangan, kemudian ada juga lampu, kemudian juga bangku stadion, hingga beberapa hal-hal kecil seperti kondisi ruangan-ruangan yang ada di dalam stadion sendiri. Baik, terima kasih Nur Muhammad, jurnalis Kompas TV sudah melaporkan bagaimana persiapan di Stadion Jakabaring jelang kedatangan FIFA pada tanggal 21 sampai 27 Maret 2023. Terima kasih Nur.